Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada saat pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya. Meskipun ibadah raya pada pagi hari ini masih dilakukan di rumah kita masing-masing, tetapi berkat firman Tuhan yang akan kita terima akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan satu hati di dalam doa, menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan untuk setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini Bapa sungguh-sungguh akan membuka kehidupan kami, akan membangun kehidupan kami, sehingga kami memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, memiliki hati yang setia. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, berjudul Orang yang Setia. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, perikop berjudul Rut dan Naomi, di mana di dalam perikop ini dikisahkan saat terjadi kelaparan di daerah Israel. Naomi dan Elimelek beserta kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, mereka pergi ke daerah Moab dan diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek beserta dengan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Saudara, akhirnya Naomi kehilangan suaminya, demikian juga menantunya, yaitu Orpa dan Rut kehilangan suaminya. Saudara, saat di mana Naomi dan juga kedua menantunya berada di Moab, akhirnya Naomi menawarkan kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Naomi kemudian berkata demikian kepada kedua menantunya, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Akhirnya saudara, Orpa mengikuti apa yang diperintahkan oleh mertuanya. Akhirnya Orpa kembali dan pulang ke daerahnya, ke orang tuanya. Tetapi Rut tidak mau meninggalkan mertuanya. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda dengan kenyataan dunia saat ini. Jarang sekali di mana menantu sungguh-sungguh mengasihi mertuanya. Saudara, akhirnya Rut memutuskan dan berbicara kepada Naomi, yaitu mertuanya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada pagi hari ini, akan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang
yang setia seperti Rut. Rut adalah merupakan contoh orang yang setia, di mana di zaman milenial, di zaman modern saat ini, Allah ataupun Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Rut. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia seperti Rut. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan bahwasanya banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Memang saudara, orang yang setia ini sangat sulit untuk ditemukan di zaman milenial, di zaman yang modern saat ini. Oleh karena itu Tuhan mencari orang-orang yang seperti Rut. Tuhan sedang mencari di zaman sekarang ini orang-orang yang setia seperti Rut. Bagaimana? Rut adalah orang yang setia. Kita akan melihat dari perkataan Rut. Yang pertama, Rut dikatakan setia karena kesetiaan Rut tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ini merupakan perkataan Rut saat itu, di mana ketika suaminya meninggal, Rut tetap setia untuk mengikuti mertuanya. Kemana engkau pergi, di situ juga aku akan bersamamu. Saudara, ini sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa yang akan membuat kita belajar banyak kesetiaan untuk tetap setia seperti Rut saat itu. Saudara, lalu yang kedua, kesetiaan Rut ini dibuktikan dengan perkataannya, kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Jadi saudara, kesetiaan itu harus kita buktinya, harus kita nyatakan. Kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Jadi saudara, dalam hal ini Rut akan tetap mengikuti Naomi, mertuanya. Apapun yang terjadi, kondisi dan situasi apapun yang terjadi. Lalu yang ketiga, kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Jadi dalam hal ini Rut menyerahkan setiap aktivitas hidupnya. Saat dia harus melangkah, saat dia harus istirahat pun, dia harus tetap mengikuti Naomi. Yang keempat saudara, perkataan Rut ini luar biasa. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini ada hubungannya dengan iman saudara. Meskipun Rut dalam kondisi duka cita ditinggalkan oleh suaminya, iman Rut tidak goyah. Rut tetap mengikuti Allahnya Naomi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen saat ini gagal dalam ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan seperti apa yang saat ini mungkin dihadapi oleh orang-orang Kristen zaman milenial saat ini saudara? Yaitu mungkin saat dimana doanya belum juga beroleh jawaban dari Tuhan, sudah mulai mengurangi intensitas berdoanya, sudah mulai malas untuk berdoa, tidak lagi berdoa. Saudara, ini artinya bahwa kesetiaan hanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Lalu saudara, banyak orang Kristen yang gagal di dalam ujian kesetiaan. Bisa dalam bentuk saat dimana melamar pekerjaan, tetapi tidak satupun perusahaan yang menerimanya. Akhirnya mereka putus asa saudara. Kemudian belum lagi ketika mungkin di dalam rumah tangganya ada permasalahan yang berat. Akhirnya mereka harus meninggalkan Tuhan. Saudara, belum lagi permasalahan-permasalahan berat yang lainnya. Tidaklah seperti Rut. Meskipun Rut saat itu mengalami duka cita yang luar biasa, tetapi iman Rut tetap pada prinsipnya, yaitu untuk tetap mengikuti Allahnya Naomi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kesetiaan itu sangatlah mudah berubah, sangatlah mudah berubah oleh situasi dan kondisi. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, janganlah kita kesetiaan kita
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Saat situasinya baik, saat situasinya menyenangkan, setianya luar biasa. Tetapi saat situasi kondisinya tidak menyenangkan, apakah kita masih tetap setia? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut kita, anak-anaknya, untuk menjadi anak-anak yang setia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Setia kami akan senantiasa terus mengalir apapun kondisi yang terjadi saat ini. Walaupun saat ini bangsa kami sedang menghadapi pandemi corona, tetapi ini semua tidak akan membuat iman kami goyah. Kami akan tetap setia Bapa di dalam kami mengikut Engkau, di dalam kami melayani Engkau. Oleh karena itu Bapa, ajari kami Bapa untuk tetap kuat dalam kondisi apapun. Terpujilah nama Bapa, berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.